Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwati fillah, sahabat muslim dimanapun antum berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Syarah Manzumah Sibkit Tibir fi Nazami Ahkam As-Sihir. Kita masuk kepada bait ke-8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bada sababuhu khafiya wa fihi tamwihun ghada qawiya wa latufal ma'khadhu fahuwa sihru minhu haramun bayyinun wa kufru. Ya, itu dua bait syair yang menjelaskan definisi sihir. Secara bahasa, sihir itu sarfu syai' an haqiqatihi ila ghairihi. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya menjadi yang lain atau menjadi pengertian lain. Ini yang disebutkan di dalam Mu'jam Lughah atau kamus-kamus bahasa yang bisa kita lihat seperti misalnya dalam kitab Tahdzibul Lughah. Jadi yang namanya sihir secara bahasa itu adalah memalingkan makna hakiki kepada makna yang lain. Ini menunjukkan seakan-akan tukang sihir itu merubah sesuatu, merubah sesuatu hakikat dalam tampilannya, tapi pada hakikatnya dia tidak berubah. Itu yang sering dilakukan oleh tukang sihir. Misalnya daun diperlihatkan seperti uang, kemudian wajah yang jelek kemudian diperlihatkan seperti cantik. Jadi hakikat yang sebenarnya itu tersembunyi. Nah, ini juga makna lain daripada sihir. As-sihru artinya sesuatu yang khafi. Ya. Wa ma bada sababuhu khafiyah. Sesuatu yang kelihatan tapi sebabnya khafiyah, tersembunyi. Nah, jadi seakan-akan di dalam sihir itu ada unsur tamwih atau khida', ya, penipuan. Nah, penipuan yang sangat kental, ya. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Ibnu Faris, ya, qala qaumun huwa ikhrajul batil fi suratil haqq. Jadi sihir itu menampilkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Nah, ini sama pengertiannya dengan talbis. Talbis iblis juga diartikan dengan izharul batil ala suratil haqq. Menampakkan sesuatu yang batil dalam bentuk kebenaran. Jadi antara sihir dengan iblis, dengan talbis iblis ini memang ada hubungannya, ya. Nah, jadi secara bahasa yang namanya sihir itu adalah
tipuan, memalingkan sesuatu hakikat ya kepada yang lain. Nah, jadi ini bisa berlaku dalam bentuk apa saja. Ya, maka sihir itu ada dia namanya sihir hakiki, ada sihir majazi. Kalau sihir hakiki ya terjadi sesuatu itu memang benar-benar ya melalui perbuatan setan atau jin yang diundang oleh tukang sihir untuk melakukan sesuatu. Ada sihir majazi, sihir majas. Orang yang berbicara kemudian pembicaraannya bisa menarik perhatian, memukau, maka seakan-akan ucapannya itu adalah sihir. Ya, inna minal bayani ila sihra. Sesungguhnya dari sebuah penjelasan itu betul-betul menjadi sihir. Ya. Jadi suatu ungkapan, suatu ucapan bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik sehingga memukau orang lain, sehingga orang itu seperti tersihir. Ya, seperti iklan-iklan, seperti ungkapan-ungkapan promosi barang, ya, atau juga ceramah-ceramah yang menggugah. Nah, itu mirip seperti sihir, ada daya tariknya. Nah, jadi dia bukan sihir dalam pengertian yang dimaksud di sini. Nah, adapun sihir secara istilah atau menurut terminologi yang umumnya dipahami oleh manusia, ya, karena kalau sudah sihir itu berarti artinya seseorang itu telah mengalami gangguan. Nah, dalam hal ini ada dua versi definisi. Ada definisi klasik, ya, ada definisi kontemporer. Definisi klasik ini misalnya disebutkan oleh Fakhrul Razi. Dia mengatakan as-sihru fi 'urfi syar'i mukhtassun bi kulli amrin yakhfa sababuh wa yutakhayyalu 'ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra tamwih wal khida'. Nah, ini juga kalau kita lihat, walaupun disebutnya dalam istilah syara', sihir ini adalah khusus dengan setiap perkara yang tersembunyi sebabnya dan terbayang atau menjadi ilusi, ya, menyalahi hakikatnya. Seperti misalnya tukang sihir Fir'aun melemparkan tali, terus seolah-olah nampak seperti ular, padahal bukan ular. Nah, itu namanya takhyil. Jadi tukang sihir itu membuat orang yang menampak benda yang diwujudkan dari sihir itu seakan-akan itu hakikat, ya, hakikat sesuatu. Jadi wajari majra tamwih wal khida'. Jadi dia seperti tipuan belaka, seperti sulap dan sebagainya. Nah, jadi ini tidak ada bedanya dengan makna bahasa. Nah, kemudian sedikit agak mencerahkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dia mengatakan sihir itu adalah
huwa murakkabun min ta'thiratil arwah al-khabithah wa infi'alil quwa at-tabi'iyah anha. Artinya di sini Ibnu Qayyim menegaskan bahwa sihir itu adalah adanya gabungan dari pengaruh ruh-ruh jahat, ya, dan reaksi kekuatan tabi'iyah, ya, dari arwah tersebut. Artinya dalam sihir itu ada unsur-unsur jin. Jadi arwah al-khabisa di sini adalah jin-jin jahat. Nah, berarti dalam sihir ini ada unsur jinnya. Nah, kemudian Ibnu Khaldun menambahkan, ya, satu aspek lagi. Dia katakan huwa ulumun bi kaifiyati isti'dadatin taqtadirun nufusul basyariyah biha 'ala at-ta'thir fi 'alamil anasir. Nah, di sini dikatakan bahwa sihir itulah ilmu-ilmu tentang cara mempersiapkan sesuatu yang mampu, ya, yang membuat nufus al-basyariyah, diri manusia itu mampu untuk mempengaruhi, ya. Nah di sini juga dia menambahkan ada ilmu-ilmu tertentu. Nah, maka dalam sihir ini ada ilmu yang tercakup di dalamnya. Ya, misalnya ilmu tentang huruf, ulumul harf. Kemudian, ya, ilmu tentang perbintangan, ya, dan sebagainya. Jadi itulah yang diolah, nah, yang kemudian digunakan untuk memanggil jin, ya, termasuk ilmu talasim, ya, atau tilasmat, yaitu menuliskan huruf-huruf atau angka-angka atau lambang-lambang atau kode-kode yang dimaksud untuk dijadikan penarik, ya, dari jin-jin jahat untuk ikut dalam tindakan sihir tersebut. Nah, di sini ada definisi yang disampaikan oleh pakar-pakar kontemporer, misalnya Syekh Sa'ad, ya, di dalam kitabnya Maradhus Sihir itu cukup luas menjelaskan makna sihir, ya, yang sebenarnya. Nah, di dalam kitab ini juga disebutkan wa 'arrafahul mukhtassuna atau mutakhassisuna bima yali. Orang-orang yang ahli dalam bidang ini mendefinisikan sihir itu dengan definisi berikut. Huwa ittifaqun baina sahirin wa syaitan, yaitu adanya kesepakatan antara tukang sihir dan setan. Ala an yaquma as-sahir bi fi'li ba'dil muharramat aw syirkiyat, ya. Kesepakatan itu adalah si tukang sihir ini harus melakukan sebagian perbuatan-perbuatan haram atau yang mengandung unsur syirik. Fi muqabili musa'adati syaitani lahu, sebagai sebagai bayaran, ya, sebagai kompensasi pertolongan setan terhadap dirinya. Wa ta'atihi, supaya setan itu taat kepadanya, fima yatlubu minhu, terhadap apa-apa yang diminta oleh tukang sihir itu kepada setan. Jadi di sini ada kerjasama antara tukang sihir dan syaitan atau setan. Nah, kerjasama ini atau kesepakatan ini intinya adalah masing-masing dua belah pihak ini harus
memberikan kompensasi. Tukang sihir ya oleh setan atas permintaan jin jahat atau roh jahat ini, setan ini, dia harus melakukan perbuatan haram atau perbuatan syirik. Misalnya menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki, atau mungkin juga mengencingi Quran, atau menggunakan darah haid sebagai bahan untuk menulis Al-Quran dan sebagainya, ya, atau mengandung unsur syirik, ya, menjadikan sesuatu, menyerahkan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu sebagai sesajen atau persembahan. Jadi ada kesepakatan. Nah, sedangkan jin dalam pengertian zahirnya, dia melakukan bantuan kepada si tukang sihir tadi, ya, dan tunduk patuh untuk melaksanakan apa yang diminta oleh tukang sihir. Nah, jadi ada kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, jadi ini yang disebut dengan kolaborisasi antara jin dan syaitan untuk melakukan sesuatu kejahatan. Nah, ini termasuk definisi yang cukup baik. Walaupun nanti ditambahkan lagi oleh para pakar yang lain, misalnya Syekh Sa'ad, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi walaupun ada kesepakatan antara mereka berdua, kalau tidak ada izin Allah tidak akan terjadi. Nah, kemudian pada sesuatu yang fi maqduril makhluk, pada sesuatu yang dimampui atau bisa dilakukan oleh makhluk. Nah, kalau merubah sesuatu yang menjadi kekhususan Allah itu tetap tidak bisa. Misalnya menyihir seseorang jadi laki-laki jadi perempuan, ya, atau merubah malam jadi siang, atau merubah kucing jadi kambing, jadi makhluk yang lain secara hakiki, itu tidak bisa. Ya, tetap fi maqduril makhluk, dalam apa yang dimampui oleh makhluk untuk melakukannya. Jadi itu yang disebut dengan sihir. Jadi dari definisi sihir yang terakhir disebutkan ini, kita tahu bahwa kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan adalah unsur utama dalam terjadinya perbuatan sihir ini. Nah, secara bahasa, ya, sihir itu adalah bahasa Arab. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, dia bisa disebut guna-guna, bisa disebut santet, bisa disebut teluh, bisa juga disebut, ya, magic, ya, dan sebagainya. Jadi intinya, ya, perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Walaupun kadang nampak seperti kebaikan. Misalnya seorang istri ingin agar suaminya setia, atau sebaliknya suami ingin istrinya setia, lalu dia datang ke tukang sihir untuk membuat, ya, untuk memaksakan si istri atau pasangannya itu agar tunduk kepadanya. Nah, ini tetap namanya sihir yang tidak baik untuk dilakukan, walaupun secara zahir nampaknya seakan-akan itu baik. Nah, ini yang sering disebut orang sihir putih, ya, as-sihrul abyad. Kalau as-sihrul aswad atau sihir hitam itu biasanya bertujuan untuk membunuh, membuat orang sakit, membuat cerai dan sebagainya. Nah,
inilah pembahasan sekilas tentang definisi sihir dari pembukaan kitab Syarah Manzumah Sibikit Tibir fi Ahkamis Sihir. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu sehat walafiat dan diberikan kelapangan waktu untuk terus melanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.